Agama asli Jawa. Berat untuk dikatakan, tapi ini adalah kenyataan. Leluhur kita terlambat di bidang literasi dan sangat minim meninggalkan catatan sejarah, atau mungkin lebih berfokus pada hal lain, semisal spiritual, ketimbang berjibaku dengan peninggalan ilmu pengetahuan dan catatan sejarah. Dengan kata lain, leluhur kita adalah objek dan pelaku sejarah, bukan pengamat. Namun dampak dari keterlambatan ini harus kita telan sekarang, yakni menerima apa saja identitas kita pada waktu dulu, termasuk struktur masyarakat dan keyakinan leluhur Jawa yang diceritakan Mahuan dalam Ying Yai Senglan, buah perjalanan ekspedisi Cheng Ho pada abad ke-15. Mahuan membagi penduduk Jawa ke dalam 3 golongan. Pertama, orang Arab. Dia menyebut mereka berasal dari daerah Barbar bagian barat. Kegiatannya berdagang dan menetap di Jawa. Pakaian dan makanan mereka bersih serta bagus. Kedua, golongan Tangren atau Tenglang, merujuk pada orang Tionghoa yang umumnya berasal dari Guangdong, Zhangzhou, dan Guangzhou. Mereka melarikan diri dari daerah asalnya dan tinggal menetap di Jawa. Golongan ini mengkonsumsi makanan yang bersih. Ketiga, masyarakat pribumi. Masyarakat dalam golongan ini tercatat sebagai penduduk yang kotor, jelek, bepergian dengan kepala yang tak pernah disisir, bertelanjang kaki, juga sangat percaya pada ajaran setan. Mereka juga memelihara anjing di dalam rumah. Bersama anjingnya, mereka tidur dan makan tanpa risih. Buku ajaran Buddha pernah menyebutkan adanya negeri-negeri setan. Inilah salah satu wilayahnya, kata Mahuan. Masyarakat pribumi sangat percaya ajaran setan. Bagaimana membantah pernyataan Mahuan ini? Ya, tentu saja harus menghadirkan bukti sejaman. Dan apa yang dinyatakan oleh Mahuan didukung oleh pelajaran-pelajaran di sekolah yang mengatakan bahwa sebelum datangnya agama Buddha, Hindu, Islam, dan Kristen, penduduk Jawa menganut animisme dan dinamisme, yaitu kepercayaan terhadap roh nenek moyang, serta kepada kekuatan gaib yang bersemayam pada benda-benda tertentu, seperti batu-batu besar, pohon-pohon besar, dan benda-benda bertuah. Padahal perlu diketahui bahwa sebelum masuknya agama-agama besar ke Jawa, orang Jawa telah mempunyai kepercayaannya sendiri yang sangat menghormati dan menyembah kepada Gusti Sang Akarya Jagat, Tuhan Sang Pencipta alam berikut segala isinya, termasuk manusia. Apakah itu sebuah kepercayaan atau bisa dikategorikan sebuah agama? Benarkah leluhur Jawa sebenarnya sudah mengenal ajaran tauhid, mengesahkan Tuhan Yang Maha Esa? Jangan kemana-mana, simak selengkapnya dalam video berikut ini. Jawa. Apa arti Jawa menurut Anda? Istilah Jawa hari ini mengacu kepada beberapa arti. Yang pertama, dia adalah Pulau Jawa. Kedua, orang Jawa. Ketiga adalah Javamen, mengenai histori penemuan manusia purba di tanah Jawa. Dan yang keempat adalah Kejawen atau Kejawaan. Sudut pandang menurut Jawa, pandangan hidup dan spiritualitas Jawa. Jawa adalah sebuah pulau yang membujur dari timur ke barat sepanjang 600 mil dengan lebar antara 60 sampai dengan 120 mil. Luasnya mencapai 51.000 mil persegi.
Penduduknya padat, lebih dari 100 juta jiwa. Pulau Jawa bertanah subur, pemandangannya elok cantik jelita yang membuat nyaman dan betah penghuninya. Sesuai dengan penggambaran sebuah lagu, tongkat batu dan kayu bisa jadi tanaman. Peziarah Arab dulu mensifati tanah Jawa dengan qit'atun minal jannah. Pulau Jawa adalah sepotong tanah surga. Yang kedua adalah manusia Jawa, orang-orang yang tinggal di Jawa. Dulu sebelum era kolonialisme, sebelum era yang secara administratif Jawa dibelah menjadi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Manusia Jawa adalah semua orang yang tinggal di Jawa. Namun dalam perkembangannya menimbulkan kelompok-kelompok etnis berdasarkan ciri khas linguistik dari masing-masing etnis. Jawa Barat ditinggali oleh orang-orang Sunda. Jawa Tengah dan Jawa Timur ditinggali orang-orang Jawa. Kemudian timbul juga etnis di Jakarta, Betawi, Baduy di Banten, Tengger dan sekitarnya. Ada juga etnis Osing di Banyuwangi, serta Madura. The Javaman mengenai historik tanah Jawa, atau lebih tepatnya prehistorik tanah Jawa. Menurut sebuah kajian, ada sekelompok manusia purba tertua di tanah Jawa, tepatnya di Sangiran, Sragen, Jawa Tengah. Keberadaannya ditengarai lebih dari 1,9 juta tahun yang lalu. Orang purba tersebut kemudian dinamai dengan Homo erectus, manusia yang berdiri, kemudian dikenal sebagai The Javaman, manusia Jawa. Dan orang-orang Jawa meyakini ini adalah awal dari peradaban dunia. Asal mula nama Jawa. Nama Jawa dapat dilacak dari kronik berbahasa Sanskerta yang menyebut adanya pulau bernama Jawa Dwipa. Dwipa berarti pulau dan Java berarti jelai atau juga biji-bijian. Biji-bijian pada masanya merupakan jewawut atau menyerupai padi. Keduanya telah banyak diketemukan di pulau ini pada masa sebelum masuknya pengaruh peradaban yang lebih baru. Jawa Dwipa disebut dalam epik asal India, Ramayana. Sugriwa, Panglima Wanara, manusia kera dari pasukan Sri Rama, mengirim utusannya ke Jawa Dwipa untuk mencari Dewi Sinta. Kemudian berdasarkan kesusastraan India, terutama pustaka Tamil, disebut nama Sanskerta Yavaka Dwipa, dan kemungkinan lain Jawa berasal dari akar kata dalam bahasa Proto-Austronesia yang berarti rumah. Jawa juga diketemukan dalam karya Ptolemy, Pulau Labadiu atau Jabadiu. Labadiu dikatakan berarti pulau jelai, yang juga dikatakan sebagai pulau yang kaya akan emas dan mempunyai kota perak bernama Argira di ujung baratnya. Kata Jawa juga merujuk kepada istilah kejawen, berasal dari kata Jawa, yaitu segala hal yang berkait dengan norma budaya dan keyakinan serta sudut pandang Jawa. Kejawen dalam pandangan umum berisikan tentang seni, budaya, tradisi, ritual, sikap, serta filosofi orang Jawa. Falsafah hidup dan kepercayaan kejawen diturunkan secara turun-temurun dari para leluhur. Orang Jawa sangat menghormati ajaran dan pesan bini sepuh yang bernilai tinggi. Menurut kebiasaan kuno, pesan orang tua dijunjung tinggi bagai pusaka, dijaga kebenarannya, dijalankan dengan sepenuh hati, serta tidak diselewengkan. Orang Jawa memegang falsafah hidup Suro Diro Jaya Ningrat Lepur Dening Pangestuti. Bagi orang Jawa, semua sifat iri, keras hati, sifat jahat, tidak menghargai orang lain, hanya bisa diatasi dengan sabar,
ikhlas dan bijak. Ojo kuminter mundak keblinger, ojo cidro mundak ciloko. Dalam pandangan Jawa, janganlah merasa pandai agar tidak salah arah. Jangan berbuat curang agar tidak celaka. Orang Jawa nerimo ing pandum, menerima apa adanya setiap kondisi dan keadaan, selalu merasa cukup serta bersyukur. Ojo adigang, adigung, adiguno. Orang Jawa menjaga perilaku tata krama, jangan sombong dengan kekuatan, kedudukan, ataupun apapun latar belakangnya. Wong Jowo iku gampang ditekuk-tekuk. Secara harfiah artinya adalah orang Jawa mudah ditekuk-tekuk. Ini merupakan peribahasa yang memiliki makna orang Jawa mudah bergaul, bisa menerima berbagai lingkungan, menghargai adat istiadat orang lain. Orang Jawa fleksibel terhadap situasi dan keadaan. Agama asli Jawa. Istilah agama atau religion baru mengemuka pada abad ke-16 dan 17 Masehi. Sebelum abad ke-19, tidak diketemukan kosakata dalam bahasa lain yang memiliki makna persis dengan istilah religion. Dikutip dari Seven Theories of Religion, definisi agama adalah kepercayaan seseorang terhadap makhluk spiritual, misalnya roh, jiwa, dan hal-hal lain yang mempunyai peran dalam kehidupan manusia. Sementara itu, Kuncoro Ningrat dalam kebudayaan, mentalitas, dan pembangunan memaparkan bahwa istilah agama digunakan untuk menyebut 6 agama yang diakui resmi oleh negara, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddhisme, dan Konghucu. Selain itu, Kuncoro Ningrat juga menyimpulkan bahwa agama merupakan rasa percaya seorang manusia agar bisa nyaman ketika menjalani kehidupan, meliputi kenyamanan jasmani dan rohani, jiwa dan raga. Nah, masyarakat Jawa kuno tidak menggunakan istilah agama ini untuk menggambarkan sistem keyakinan, mistik spiritual, dan seluruh relasi yang kompleks dengan Sang Hyang Tunggal atau Tuhan Yang Maha Esa. Penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa dilakukan melalui panembah, hening, samadhi, ritual tradisional, dan pralambang-pralambang tertentu. Lebih simpel, Jawa dalam memandang agama adalah semua agama baik. Dari sudut pandang kejawaan, istilah dan definisi agama di atas dianggap sebagai semua agama baik. Lebih simpel lagi, orang Jawa menerjemahkan agama sebagai ageman. Para pinisepuh kejawen dari dulu meyakini bahwa semua agama mengagungkan Tuhan Yang Maha Pencipta, meskipun dengan tata cara yang berlainan. Karena luasnya pandangan Jawa ini, maka lahirlah Buddha Kejawen, Hindu Kejawen, dan Islam Kejawen. Agama-agama dibalut dengan nilai-nilai kejawaan. Kembali pada persoalan agama asli Jawa. Tidak banyak data historis yang bisa diacu untuk melihat adanya agama Jawa di masa lalu. Naskah-naskah Jawa kuno tidak cukup memiliki gambaran yang konkret tentang adanya agama asli Jawa. Dari warisan sastra Jawa kuno tidak ditemukan adanya sinyalmen yang memadai untuk menggambarkan agama lokal asli Jawa. Kakawin Ramayana versi Jawa yang dianggap sebagai tonggak sastra Jawa kuno pada masa Empu Sindo abad ke-10 dengan jelas menggambarkan pengaruh kehinduan. Begitu juga Kakawin Arjuna Wiwaha yang digubah dari epik Mahabharata oleh Bukanwa pada masa Erlangga juga menunjukkan pengaruh kehinduan yang sama. Pada masa kerajaan Kediri sebelum abad ke-13, semua naskah Kediri juga menggambarkan suatu sifat kewisnuan yang sama, seperti yang ditemukan dalam Arjuna Wiwaha. Dan sastra yang lebih kuno lagi yang ditulis oleh
Sambara Suryawarana pada abad ke-10 berisi ajaran Buddha Tantrisme. Singkatnya, tidak ditemukan bukti otentik yang mengarah kepada ajaran asli Jawa pada abad ke-10 sampai ke-14 Masehi. Namun begitu, terdapat beratus wujud aliran penghayat kejawen yang meyakini sebagai agama asli Jawa. Kita akan paparkan dua di antaranya saja, yakni ajaran kejawen Maneges dan Kapitayan. Menurut kajian dari Agus Sunyoto, Polmius dalam bukunya menyebutkan keyakinan masyarakat Jawa termasuk juga penduduk yang tinggal di wilayah India, Indochina, Kepulauan Nusantara hingga Pasifik pada hakikatnya adalah agama yang dalam istilah Jawa dikenal dengan nama Kapitayan. Agama yang sudah dianut sekian lama sejak masa Paleolitikum hingga zaman modern sekarang, dengan nama yang berbeda-beda tentunya di setiap wilayah seiring dengan perkembangan ras manusia yang membentuk suku-suku di Nusantara. Nama agama ini pun menjadi berbeda-beda di setiap wilayah, seperti Sunda Wiwitan di Tatar Sunda, Kejawen di suku Jawa, dan Garingan Riwut pada suku Dayak, Ugamu Malim pada suku Batak, dan nama-nama lain pada setiap suku yang berbeda. Dalam keyakinan penganut Kapitayan di Jawa, leluhur yang pertama kali dikenal sebagai penganjur Kapitayan adalah Dang Hyang Semar, keturunan tegas dari manusia modern atau Homo sapiens. Manusia modern pertama yang diturunkan ke dunia yaitu Adam alaihissalam. Dalam kitab kuno Parama Yoga dan Pustaka Raja Purwa, silsilah Nabi Adam sampai Dang Hyang Semar dijelaskan cukup rinci. Dang Hyang Semar putra Sang Hyang Wungkuhan, keturunan Sang Hyang Ismaya, mengungsi ke Nusantara bersama saudaranya Sang Hantaga atau dikenal dengan nama Togok akibat banjir besar di negara asalnya, dan akhirnya Semar tinggal di Jawa sementara Togok di luar Jawa. Sedangkan saudara yang lain Sang Hyang Manikmaya menjadi penguasa alam gaib kediaman para leluhur yang disebut Kahyangan. Kapitayan mengajarkan memuja sesembahan utama yang disebut Sang Hyang Taya yang bermakna hampa, kosong, atau suwung. Taya bermakna yang absolut, yang tidak bisa dipikirkan serta dibayang-bayangkan. Taya juga bisa berarti tidak bisa didekati dengan panca indera. Orang Jawa kuno mendefinisikan Sang Hyang Taya dalam satu kalimat Tan Keno Kinoyo Ngopo, yang artinya tidak bisa diapa-apakan keberadaannya. Tan Keno Kinoyo Ngopo bermakna tidak ada tapi ada tetapi tidak ada. Untuk itu, agar bisa dikenal dan disembah, Sang Hyang Taya digambarkan mempribadi dalam nama dan sifat yang disebut Tu atau To, yang bermakna seutas benang, daya gaib yang bersifat adikodrati. Tu atau To adalah tunggal dalam zat satu pribadi. Tu lazim disebut Sang Hyang Tunggal. Dia memiliki dua sifat, yaitu kebaikan dan ketidakbaikan. Tu yang bersifat baik disebut Tuhan dengan nama Sang Hyang Wenang. Tu yang bersifat tidak baik disebut Hantu dengan nama Sang Manikmaya. Baik Sang Hyang Wenang dan Sang Hyang Manikmaya adalah sifat dari Sang Hyang Tunggal yang gaib. Dalam ajaran Kapitayan dikenal keyakinan yang menyatakan bahwa kekuatan Sang Taya mempribadi dalam Tu dan To. Tu dan To ada di balik segala sesuatu yang memiliki nama Tu dan To. Tu dan To seperti Watu, Tulang, Tunda, Tutut, Tosan, Tuban, Topeng, Turumbu, Tuku, dan lain sebagainya. Dalam melakukan puja bakti sesembahan kepada Sang Hyang Taya, maka disediakan sesaji tumpeng dalam tumpi, tuak, tukung untuk dipersembahkan kepada Sang Hyang Tunggal yang sifatnya gaib, tersembunyi di balik sesuatu yang memiliki daya gaib seperti watu, tuku, turumbu, tulang, tunda, tosan, dan toya.
ajaran kapitayan para ratu atau datu yang sudah dikaruniai tuah dan tulah di setiap gerak-geriknya akan ditandai oleh pi, yaitu kekuatan dari Sang Hyang Taya yang tersembunyi. Itu sebabnya ratu atau datu menyebut diri dengan kata ganti pi naku hulun. Jika berbicara disebut pi datu, jika memberi pengajaran disebut pi wulang, jika memberi petunjuk disebut pi tutuh, jika memberi nasihat disebut pitutur, jika memberi hukuman disebut pidana, jika memancarkan wibawa disebut pideksa, jika meninggal disebut pitara. Seorang ratu atau datu adalah pengejawantahan kekuatan gaib Sang Hyang Taya, citra pribadi Sang Hyang Tunggal. Yang kedua adalah kejawen maneges. Adalah penghayat kepercayaan yang meyakini sebagai agama lokal Jawa sebelum datangnya agama-agama di tanah Jawa. Maneges adalah bahasa Jawa yang berasal dari kata teges yang dapat berarti jelas. Dalam hal ini adalah mencari kejelasan melalui samadhi atau mengheningkan cipta dengan senantiasa pasrah pada hukum alam dan hukum sebab akibat, serta mengenali diri sampai menemukan jati diri siapa aku. Dalam kejawen maneges tidak ada jiwa yang lebih unggul untuk menguasai jiwa yang lain. Tidak ada agen Tuhan, keberadaan Tuhan langsung kepada manusia. Semua langsung melalui hukum alam. Ajaran maneges meyakini bahwa sesungguhnya setiap manusia adalah percikan atau putra-putra dari Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Sang Hyang ingkang akarya jagat. Setiap manusia adalah suci, hanya kadar kuat dan lemahnya manusia saja yang membedakannya. Tuhan tidak mungkin memberi perintah yang dapat dilanggar atau tidak diikuti oleh manusia. Maneges bisa juga diartikan sebagai upaya terus-menerus untuk selalu mencari arah pemikiran manusia dalam setiap zaman untuk menghadapi segala problematika kehidupan dunia. Upaya jiwa untuk berkonsentrasi, berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa itu juga merupakan permaknaan maneges. Dalam konsep kejawen maneges, manusia, tumbuhan, dan hewan adalah percikan Tuhan yang berwujud jiwa dalam kehidupan dunia dan alam semesta. Manusia dapat menjadi rendah apabila tidak berbudi, asusila, dan jahat. Beberapa sifat Tuhan dalam ajaran kejawen maneges antara lain Tuhan Maha Kasih dan Sayang, Gusti iku welas asih. Tuhan Maha Adil, Gusti iku adil. Tuhan Maha Besar, Gusti iku agung. Tuhan Maha Bijaksana, Gusti iku wicaksono. Tuhan Maha Murah, Gusti iku weweneh. Tuhan Maha Luas, Gusti iku ombo. Tuhan Maha Pemaaf, Gusti iku akeh pangapurane. Tuhan Maha Baik, Gusti iku sae kanthi sampurno. Tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam, sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian. Catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan. Terhadap hal itu, admin terbuka pada setiap masukan. Admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal. Admin menerima setiap kemungkinan dan masukan. Terhadap figur dan tokoh yang diceritakan, admin berlepas pandang dalam menilai, menghakimi maupun menghukumi. Kami memegang kaidah, wa ma jaro baina sahabi naskutu, seluruh yang terjadi antara para sahabat sengaja kami perluas artinya jadi sejarah secara umum. Kami diam, tidak ikut campur, tidak membahas. Di mata admin, masa lampau dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah. Terima kasih. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.